Oke, udah ganti share screen-nya. Ya kelihatan ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak kelihatan, nanti coba tolong bilang di chat aja ya. Gitu. Nah, malam ini sebenarnya kita mau create landing page. Jadi malam ini lebih fokus ke landing page. Di hari Jumatnya baru email ya. Tapi ini sama-sama pakainya pakai Mailchimp toolsnya di 2 hari ini, Rabu sama Jumat. Jadi I hope teman-teman bisa merhatiin karena ini berkaitan sama case study teman-teman ya. Jadi aku mau bocorin. Jadi sebenarnya ini yang kita pelajarin juga di full program RevoU. Jadi teman-teman di sini sudah bisa merasakan salah satu materi yang diajarkan di RevoU. Walaupun ya di full program RevoU. Walaupun ya mungkin ini waktunya sedikit. Kalau biasanya email marketing ini kita pelajarinya 1 minggu kalau di RevoU gitu. Jadi mungkin ini agak lebih sederhananya, tapi teman-teman at least sudah pernah mencoba. Nah teman-teman kalau udah ikut simulasi malam ini, teman-teman udah bisa mulai kerjain tuh yang case study-nya, tapi kerjain certification test dulu ya, gitu. Baru ini, soalnya ini tuh deadline-nya hari Sabtu siang, teman-teman, case study-nya. Jadi bisa dihitung nanti. Nah case study itu gunanya apa sih? Case study itu gunanya untuk teman-teman bisa dapat portofolio. Kita di RevoU, walau nih, aku keterima dulu di Ruang Guru teman-teman. Sertifikat RevoU aku belum keluar, belum dikirim ke email, tapi aku udah keterima karena aku ada portofolio dari bikin-bikin tugas kayak gini, tugas-tugas case study. Jadi teman-teman juga silakan kalau misalnya mau membangun portofolio untuk membuktikan ke orang-orang bahwa teman-teman itu udah jago ya, udah bisa digital marketing ya. Salah satu channelnya yaitu email marketing atau landing page. Nah, itu teman-teman bisa bikin case study-nya, nanti bisa dipamerin di LinkedIn. Percayalah. Gitu. Jadi teman-teman, jadi orang-orang tuh bisa lihat. Mungkin ada perusahaan yang bisa lihat gitu. Oh, si Juno udah jago nih. Ya udah, kita coba rekrut gitu ya. Nah, itu bisa aja kayak gitu. Anak-anak Revo itu kayak gitu tuh triknya. Nah, oke, kenalan lagi ya dikit. Aku batch 5 alumni, terus kemudian aku sekarang digital performance marketer di Ruang Guru. Terus aku sebenarnya aku di Ruang Guru itu mainly pegang social media ads ya. Tadi yang kayak bilang Facebook ads, Twitter ads, LinkedIn ads sama TikTok ads. Terus aku juga lagi freelance Google Ads sama SEO. SEO ini sebenarnya aku terapkan juga di website aku. Kalau teman-teman punya waktu, di situ ada cerita-cerita banyak tentang RevoU juga. Di situ juga kalau teman-teman mau daftar digital marketing program di RevoU tapi masih ragu gitu ya. Nah, bisa baca pengalaman aku di situ. Di situ juga ada vouchernya kalau teman-teman mau lumayan gitu ya. Terus kemudian ada aku dulu kerjanya sebagai accounting. Siapa di sini yang accounting? Aku dulu accounting gitu. Sekitar 2 tahun lah aku accounting gitu. Jurusan aku juga akuntansi. Terus kemudian ini produk-produk yang pernah aku pegang sebenarnya sebagian. Yang bulat ini itu logonya Hunt Street Singapore. Jadi kalau teman-teman ingat di RevoU Labs itu ada, itu kan kita magang gitu ya. RevoU ngasih aku kesempatan untuk megang klien RevoU yang ada di Singapura, namanya Hunt Street. Nah, Hunt Street ini jual-jual branded fashion gitu ya. Jadi aku megang Facebook Ads-nya waktu itu sama tim aku. Terus kemudian di Ruang Guru itu aku pegang 3 produk sebenarnya. English Academy, Ruang Kerja, sama Skill Academy gitu. Itu yang aku pegang di Ruang Guru. Terus kemudian aku juga ada dapat sertifikasi dari Facebooknya langsung as Digital Marketing Associate. Dan ini teman-teman bisa lihat blog aku di website aku. Terus ada LinkedIn ya. Teman-teman silakan add aku. Kalau nge-add aku tolong kasih message kira-kira apa yang teman-teman senangi dari cara aku simulasi malam ini, atau misalnya apa yang kurang bisa juga biar aku bisa provide cara yang lebih bagus lagi buat teman-teman di hari berikutnya. Terus ini ada pengalaman aku waktu aku dimuat di RevoU ya. Jadi bisa ke sini gitu deh. Nah, malam ini sebenarnya kita ngapain aja sih Kak gitu ya. Jadi objektif kita ada 3 sebenarnya, lebih ke landing page dulu gitu. Landing page kita mau tahu landing page itu bedanya sama website apa. Ya, landing page soalnya sama website beda teman-teman. Terus kemudian key elements-nya apa ya, apa aja yang harus diperhatikan gitu ya. Yang harus ada di landing page kita. Terus yang kedua, kita mau coba buat sendiri landing page kita. Bayangkan teman-teman malam ini mau buat landing page sendiri. Ya, kalau teman-teman sering yang lihat iklan ngeklik muncul di landing page orang. Nah, tapi teman-teman bisa mau buat sendiri malam ini. Nah, itu nomor 2. Yang ketiga, sebenarnya ini nanti di hari Jumat. Gitu ya. Jadi stay tune kalau bisa ikut sampai hari Jumat karena ini ilmu tentang email marketing juga bagus banget.
Sekarang kita best practice dulu. Kita mau belajar dulu landing page itu apa sih, Kak, gitu ya. Nah, eh, oke, nah ini disclaimer dulu teman-teman. Kalau teman-teman merasa kecepatan atau misalnya aku nggak bisa ngikutin Kak gitu ya, teman-teman nanti bisa nonton videonya sampai jam 12 malam. Jadi kalau misalnya nanti misalnya aku kecepatan gitu ngeklik apa, teman-teman lupa, nanti bisa diulang lagi sampai jam 12 ya, bisa di rewind kira-kira teman-teman itu loss-nya di mana gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita discuss aja gitu ya. Oh, udah banyak ini lulusan akuntansi, ada juga, terus kemudian instructional design gitu ya. Terus Ilkom Undip, by the way Maharani, aku juga anak Undip dulu. Ilmu komunikasi, bisnis, nice, keren-keren. Thank you teman-teman ya partisipasinya di chat. Nah ini kita bahas dulu ya landing page ya. Jadi landing page itu adalah stand-alone web page. Jadi dia sebenarnya dalam website kita, tapi memang dia jadi kayak cuma satu halaman gitu teman-teman. Dia kayak di website kita, misalnya ini aku kasih contoh ya, produk yang aku pegang itu English Academy. Nah itu sebenarnya di dalam website, tapi dia memang kayak didedikasikan untuk supaya orang tuh landing di situ. Makanya namanya landing page, supaya orang tuh mendarat di situ ketika ngeklik iklan atau ngeklik konten kita. Misalnya kita posting apa di kan sekarang story udah bisa pakai link ya. Nah dia ngeklik link kita, udah masuk ke landing page ini gitu. Bisa lewat email, misalnya kita ngirimin mereka email supaya mereka klik, biasanya itu masuknya ke landing page gitu. Terus kemudian landing page itu gunanya untuk capture information from context. Capture information artinya apa ya? Mendapatkan informasi mereka. Misalnya kalau English Academy, nama anaknya. Ini kan ini ada iklan ya, ada iklan untuk mengajak orang tua mendaftarkan anak-anaknya di English Academy. Terus kemudian pas diklik muncul di sini, disuruh isi nama anak, email orang tuanya, dan nomor telepon orang tuanya. Itu gunanya landing page memang rata-rata ya seperti itu. Terus disuruh daftar. Ketika mereka daftar, mereka dapat yang namanya trial class atau kelas gratisnya English Academy. Gitu. Nah, jadi itu gunanya landing page, gitu ya. Nah, terus kita bahas lagi nih, gunanya apa sih sebenarnya Kak? Nah ini tuh sebenarnya ada 3 step ya. Pertama, dia tuh sebenarnya ya just anonymous visitors gitu ya. Jadi ya udah dia visitor saja, dia visit landing page kita, dia masuk ke dalam landing page kita, entah dari iklan, entah dari email, entah dia dikasih link di grup WhatsApp keluarga misalnya, itu bisa aja gitu. Terus dia akhirnya pada saat ngeklik, masuklah ke yang namanya landing page. Landing page nanti kita belajar apa aja yang isinya gitu ya. Tapi ya ini bisa teman-teman lihat ada kotak buat isi email dan yang namanya tombol call to action, atau kita digital marketing sebutnya CTA, call to action ya. Itu tombol submitnya lah intinya. Nah mereka tuh isi formulir di landing page. Setelah isi data-data mereka, itu akhirnya jadi leads dan customers. Leads itu bahasa Indonesianya prospek gitu ya. Kenapa namanya prospek? Karena dia bisa kita gunakan lagi. Kita kasih email untuk kasih promo, kita kasih email untuk kasih tahu bahwa kita ada produk baru, ya kita ada webinar baru misalnya. Nah, karena kita udah punya email mereka, makanya kita bisa kirimin mereka promo-promo yang tadi atau event-event terbaru tadi. Nah, mereka udah jadi, ingat ya tadi salah satu metodenya perusahaan itu mengakui sebuah new customer itu adalah saat mereka ngisi data. Nah, gitu teman-teman. Nah bedanya apa sih Kak sebenarnya landing page sama website? Biasanya aku dengarnya website Kak, aku jarang landing page. Sebenarnya ini memang agak abu-abu nih teman-teman, karena orang biasa menganggap bahwa landing page itu ya udah website gitu, karena kayak alamatnya kan ya udah juniarto.com, itu kan website. Ya kalau misalnya ada landing page-nya ya tetap website namanya. Nah sebenarnya beda di purpose-nya atau kegunaannya teman-teman. Ini aku cek kolom komentar dulu sob, kalau ada putus-putus takutnya ini. Masih ngomongin kuliah ya. Emang ini kalau ngomongin masa kuliah itu luar biasa. Apalagi ini kan sekarang banyak yang pasti ganti karir deh. Mungkin merasa salah jurusan gitu ya. Kalau aku dulu tidak merasa salah jurusan sih, tapi mungkin minatnya turun aja, makanya pindah ke digital marketing. Nanti kita sharing-sharing lagi lah soal karir ya.
Nah, landing page versus website gitu ya. Nah, ini tuh, website sebenarnya gunanya untuk menampilkan general overview of a business. Ini nanti aku kasih contohnya ya. Tapi gunanya website itu yang ngasih informasi, hari ini ada artikel apa, terus ada update apa dari company itu gitu ya. Mungkin company itu lagi jalankan membuat produk baru atau misalnya lagi menjalin kerja sama perusahaan apa gitu. Itu biasanya kita di website. Atau misalnya orang-orang mau lihat produknya apa aja. Itu biasanya juga lengkapnya itu di dalam website gitu. Tapi kalau landing page, itu kita buat landing page kalau kita punya specific short term goal. Jadi goal kita atau tujuan kita itu udah spesifik. Oh, kita maunya dia daftar atau kita maunya dia claim voucher. Kita maunya dia uh, membelikan melakukan pembelian pertama gitu. Udah spesifik goalnya. Terus short term ya setelah mereka isi ya mereka udah langsung jadi customer kita, langsung secepat itu, makanya short term gitu. Itu kita pakainya landing page gitu. Nah, supaya misalnya gini, kayak tadi ya, misalnya aku kasih contoh English Academy. Kita kan mau nawarin trial class atau kelas gratis gitu teman-teman. Nah, kalau kita tawarkan kelas gratis, tapi kita bawanya ke website English Academy yang isinya macam-macam, gitu ya, adalah kelas gratis, adalah tes kemampuan gitu ya, adalah yang beli paketnya, kan jadi goalnya bermacam-macam gitu. Jadi orang tuh nggak, ya gimana ya, kita nggak bisa membuat orang tuh fokus ke satu tujuan gitu. Jadinya lama tuh, orang harus milih dulu, apakah aku harus trial class dulu atau aku beli dulu ya, atau aku isi formulir dulu ya, atau aku register dulu aja ya, atau aku baca-baca artikelnya dulu aja ya. Kan banyak goalnya. Jadi nanti jadi orang-orang kayak, ya udah deh aku udah baca artikelnya, udah lah jangan daftar sekarang deh, kan sayang gitu, hilang orangnya gitu. Tapi kalau kita udah punya specific goal, akhirnya kita pakai landing page. Nah, kenapa bisa landing page itu bikin orang fokus? Nah, ini aku mau mini quiz kali ya ke teman-teman ya. Apa bedanya ini landing page ya di sebelah kiri dan website itu yang sebelah kanan yang bawah? Menurut teman-teman apa bedanya?